tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Ku awali pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Tiada kata yang patut terucap kecuali syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan dengan mengharap syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Let's say together, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Intan Widiatna dari kelas 7I untuk menyampaikan sebuah pidato kultum singkat yang bertemakan rendah hati dan hidup sederhana. Istilah rendah hati seringkali kita dengar juga dengan istilah tawadu. Pengertian dari tawadu sendiri adalah sikap yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata hanyalah karunia milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang demikian, hendaknya dia merasa bahwa tidak sepantasnya jikalau kelebihan yang dimilikinya itu ia bangga-banggakan tanpa mengingat siapa pemberi karunia dan pencipta alam semesta ini. Sebaliknya, segala kelebihan yang ada dalam diri kita masing-masing seharusnya dapat kita terima sebagai nikmat yang harus kita syukuri tiada henti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina sekalipun, mereka hanyalah mengucapkan salam. Dari penggalan ayat suci Al-Quran, surat Al-Furqan ayat ke-63 tersebut, Allah mengajarkan kepada kita agar selalu memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus dapat diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada Allah, maupun kepada orang-orang yang selalu mengganggu kita. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Nah, melalui salah satu hadis tersebut, kira-kira antonim atau lawan kata dari rendah hati itu sebenarnya apa sih? Bener banget, sombong. Sesuai dengan dasarnya aja, sombong itu lawan kata dari rendah hati, yang berarti sikap sombong adalah sikap yang melebih-lebihkan dirinya di hadapan orang lain. Dan kita sebagai seorang muslim yang selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sangat-sangat bisa untuk menghindari sikap ini. Karena apa? Karena sikap sombong termasuk dalam sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Nah, kemudian semisal kita berbicara tentang hidup sederhana, menurut para sobat songola sekalian, kira-kira arti dari hidup sederhana itu bagaimana sih? Apakah hidup sederhana adalah hidup yang serba membatasi? Atau mungkin hidup sederhana adalah hidup yang serba membeli barang-barang branded? Tentulah jawabannya salah. Hidup sederhana adalah hidup dengan perilaku yang tidak berlebihan, atau ya sewajarnya saja. Istilah mudahnya tuh begini, yang nggak kurang-kurang juga, yang nggak lebih-lebih juga, jadi ya pas-pas aja gitu. Lalu, seperti apakah perilaku yang sering kali diterapkan dalam hidup sederhana? Perilaku itu ialah perilaku hemat. Lawan kata dari hemat adalah boros.
Hemat adalah perilaku yang berhati-hati dalam membelanjakan uang, sedangkan boros adalah perilaku yang membelanjakan uang tanpa perhitungan dan sama sekali tidak memperhatikan pengeluaran. Jadi kalau yang hemat itu adalah sebuah perilaku yang memperhatikan pengeluaran, sedangkan yang boros adalah perilaku yang sama sekali tidak memperhatikan pengeluaran. Jadi ya, dia ngerasanya santai aja dengan semua barang yang udah dia beli. Yang penting kan bawaannya dia tetap happy. Nanti kalau jatuhnya uangnya tinggal dikit ya dia juga yang ngerasa resah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ihwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan uang itu adalah pemborosan yang termasuk dari bagian perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelaskan bahwa tindakan semacam ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah itu mengajarkan kepada kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau berbagi. Dengan tindakan mulia semacam ini, insya Allah harta yang kita miliki akan lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain di sekitar kita. Sungguh indah bukan ajaran Islam? Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita terapkan perilaku tawadhu dan hidup sederhana dalam keseharian kita. Dan memasuki hari ke-15 bulan Ramadan ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang insya Allah dibalas dengan pahala berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Sekian kultum dari saya. Semoga dengan apapun yang telah saya sampaikan melalui kultum ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi saudara-saudara muslimku yang tengah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.